Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sugianawati. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Berikut merupakan video PPL saya dengan menggunakan modul ajar P5 PPRA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak coba dicek kanan kirinya. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Ya, siapa yang tidak berangkat? Dimas, Ziden, Oka, dan Vanessa. Ya. Anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mbak Diva. Dipimpin doa temannya. Siap, nama duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Coba Bu Dita cek fokusnya dengan tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. 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 Yo, Bu Dita cek semangatnya. Tepuk semangat. Ya, ibarat sudah siap belajar semua ya, anak-anak. Anak-anakku, pada hari ini Bu Dita dan bersama kalian kita akan belajar tentang P5 PPRA. P5 PPRA ini adalah kalian nanti membuat sebuah project ya. Projectnya itu dengan tema bangunlah jiwa raganya. Adapun topiknya itu adalah tentang kampanye anti kekerasan ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster tentang kampanye anti kekerasan sesuai dengan ketentuan dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, coba Bu Dita tanya, apakah anak-anak pernah melihat tindak kekerasan? Pernah. Iya, pernah. Apa? Di mana? Di mana? Tindak kekerasan. Pernah melihat kekerasan di sekolahan? Pernah. Berupa apa kekerasannya? Ya, Mbak Diva, bulian. Bulian. Pernah menjadi bahan bulian enggak? Pernah. Ya, itu enggak boleh ya. Pernah membuli temannya enggak? Iya. Jangan ya, jangan pernah membuli temannya karena itu termasuk tindak kekerasan ya. Anak-anakku semua, nah silakan nanti bersama dengan kelompoknya, kerjakan yang pertama apa yang dimaksud dengan kekerasan, dan yang kedua apa saja jenis-jenis kekerasan. Sebutkan ya, jelaskan dan sebutkan masing-masing contohnya 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bu Dita akan menayangkan sebuah video ya untuk kalian. Apakah sudah terlihat anak-anak? Dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau disingkat Permendikbudristek PPKSP. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi satuan pendidikan dalam melindungi warga satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan yang merdeka dari kekerasan. Untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan efektif, perlu penggambaran yang jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga masyarakat luas termasuk pemangku kepentingan di satuan pendidikan seperti peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua bisa mengenali bentuk kekerasan dan mengambil langkah untuk menanganinya dengan optimal. Nah, sebetulnya apa saja bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP ini? Permendikbudristek PPKSP mengatur bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Perundungan. 4. Kekerasan seksual. 5. Diskriminasi dan intoleransi. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan 7. Bentuk kekerasan lainnya. Nah, itu tadi video tentang kekerasan ya, dan jenis-jenis kekerasan. Ada berapa jenis tadi? 6 ya. Nah, silakan sekarang berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti dituliskan soal yang Bu Dita berikan, kemudian jawabannya ditaruh di kertas ini ya.
Apakah anak-anak sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk apabila nanti kalian tadi masih belum jelas tentang videonya, silakan cari buka di YouTube ya, macam-macam jenis kekerasan. Nanti dibuka yang video tadi aja, yang punya Kemendikbudristek. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Macam-macam jenis kekerasan. Punya Kemendikbudristek tadi ya. Yo, dikerjakan. Ya, macam-macam jenis kekerasan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya, anak. Yang perlu penjelasan boleh ditanyakan sama kita. Ditulis nama kelompoknya dulu, ditulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompoknya dulu, ya. Hah? Oh ya, jangan tulis aja, udah masuk. Ya, ada apa, Vi? Jenis-jenis kekerasan disebut berapa, Bu? Jenis-jenis kekerasan disebut semua, tetapi masing-masingnya itu diberikan 3 contoh. Kan jenis-jenis kekerasan ada berapa? 6. Nah, kekerasan fisik berarti 3 contoh. Kekerasan psikis 3 contoh. Perundungan 3 contoh. Kemudian apakah sudah selesai semua, anak-anak? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Nah, silakan nanti satu persatu menunjuk perwakilannya untuk membacakan hasilnya di depan. Silakan siapa yang mau maju duluan? Ya, Mbak Kalista, silakan maju. Coba didengarkan yuk. Ada yang dimaksud kekerasan adalah yang bersifat terjadi pada seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau masalah orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. 2. Apa saja jenis-jenis kekerasan? 1. Kekerasan fisik, contohnya tawuran atau perkelahian massal. Penganiayaan perkelahian. 2. Kekerasan psikis, contohnya pengecilan, penolakan, penghinaan. 3. Kekerasan seksual, contohnya merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh. 4. Perundungan, contohnya penghinaan, penganiayaan, penganiayaan. 5. Diskriminasi atau intoleransi, contohnya dilarang memakai seragam atau pakaian. Anak-anak tadi sudah maju semua ya? Ya, pada dasarnya semuanya sudah bagus. Sudah yang satu mengartikan arti kekerasan ya. Kemudian yang kedua jenis-jenis kekerasan. Tadi yang pertama apa jenis kekerasan? Yang pertama kekerasan fisik, contohnya tawuran, perkelahian, penganiayaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua kekerasan psikis, ya psikis contohnya ya pengucilan, penolakan, pengabaian. Jadi kalau kalian mengucilkan temannya itu sudah termasuk kekerasan. Kemudian yang ketiga, yuk kita beri tepuk salut untuk kita semua yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Tepuk salut. Oke, nah anak-anakku semua. Dari materi tadi, adakah hal-hal yang belum kalian pahami tentang jenis-jenis kekerasan? Ada yang belum paham tentang jenis-jenis kekerasan? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke. Untuk kegiatan berikutnya atau pertemuan yang akan datang, kan anak-anak mengamati contoh kekerasan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh ini semisal contoh ya. Contoh Mas Rio membuli, mengejek Elvano dengan nama panggilan ayahnya. Nah, ini contoh. Terus dikasih tanda kurung, ini termasuk kekerasan apa? Ya, kekerasan psikis bisa atau perundungan. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti contohnya seperti apa, kemudian termasuk dalam kekerasan apa. Besok tinggal kalian presentasikan ya. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, untuk tugas yang kemarin tentang pengamatan perilaku tindak kekerasan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Oke, silakan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan Mas Lutfi maju. Perwakilan saja enggak apa-apa. Perwakilan saja enggak apa-apa. Cantik, yuk. Untuk perilaku kekerasan di lingkungan rumah. Andi dipukuli bunda karena tidak mau masalah minyak. Kekerasan fisik atau kekerasan perundung. Ya. Terus? 2. Andi berkelahi dengan adiknya. Kekerasan fisik atau kekerasan perundung. Ya. 3. Adik dihina kakak karena tidak bisa mandi sendiri. Kekerasan psikis atau kekerasan kembang. Ya, siapa yang mau menanggapi tentang penampilannya Mas Lutfi? Tadi, kira-kira ada yang salah atau enggak? Di bagian mananya? Masa ada kekerasan perundang tadi ya? Seharusnya apa? Iya, perundungan. Ya, itu perundungan. Ya, itu tadi contoh kasus yang ada di lingkungan masyarakat, rumah, dan sekolah yang sudah ditampilkan oleh Mas Lutfi ya. Nah, anak-anakku semua, tadi kalian sudah maju semua ya untuk memberikan contoh pengamatan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
tindakan kekerasan apa saja sih yang sudah kalian lihat di lingkungan tersebut. Nah, anak-anakku, coba Bu Dita mau tanya, dampak tentang kekerasan itu bagaimana? Dampaknya bagi korban? Bisa mengakibatkan apa? Kalau kekerasan fisik bisa mengakibatkan? Iya, terluka, pinter Mas Yo. Terluka ya, terluka fisik. Selain terluka fisik juga bisa terluka apanya? Terluka hatinya ya. Luka hati itu lebih susah sembuh. Yang kena apa? Psikisnya, menjadi trauma apa enggak? Iya. Jika seseorang sudah pernah terkena kekerasan itu pasti dia akan trauma ya. Apalagi orang yang dirundung di sekolahnya, bisa jadi orang tersebut ingin melakukan tindak bunuh diri. Bahaya enggak itu? Ya, bahaya sekali ya. Nah, untuk itu kita akan melakukan aksi yaitu membuat poster melalui aplikasi Canva. Yang akhirnya nanti silahkan diunggah di akun media sosial masing-masing. Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa TikTok ataupun yang lainnya. Ya, punya atau pasti? Iya, pasti punya, buktinya. Ya, oke, silahkan kalian membuat poster anti kekerasan di aplikasi Canva. Sekreatif mungkin ya. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke WA Berita. Ya, silakan mulai untuk membuatnya. Terus Mas Iko, Mas itu, titik kafe. Mas apa nama dia gimana? Kita Mas, aduh ya, Mas Adu, Mas Adu, dari mana? Dari Indi, dari kita, wah ada dekat semua, ya. Nah juga mau dapet di mana nanti? Bakal juga, Mbak siapa Mas siapa? Titik kafe. Bakal Mesa, mau dapet di mana? Satria Mbak Mila, Mbak Oka, titik kafe. Yo, Mas Imas mau dapet di mana? Mas Bagus, Mas Avandi, Mas Alves, oke. Mas Iyo mau dapet di mana? Kita, Mas Ahmed, Mas Farid, kita, silakan di Diva nanti ngirim tidak apa-apa ya, sambil nanti. Ya oke, silakan. Tadi sudah dibuat posternya ya, kemudian sudah dikirim ke Bu Dita. Nah, silakan anak-anak untuk selanjutnya ceritakan pengalaman kalian saat membuat poster melalui aplikasi Canva. Dituliskan di buku tulis. Ya, siapa yang mau maju silakan ke depan. Ya Mbak Ilana, nggak usah malu-malu ya. Yuk silakan Mbak Ilana. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dibaca. Perasaan saya sangat senang bisa membuat poster dan agak sedikit kesulitan karena saya baru pertama kali membuat poster seperti ini, jadi agak sedikit kesusahan. Dan juga saya bisa menambah ilmu. Ya. Anak-anak sudah dikirim semua ke Bu Dita? Sudah diposting di media sosial? Sudah. Nah, silakan sebelum Bu Dita akhiri, Bu Dita akan memberikan evaluasi tes untuk kalian. Silakan dikerjakan melalui aplikasi Quizzes ya, seperti biasa ya. Silakan dibuka Quizzesnya. Sudah dikerjakan semua ya anak-anak? Sudah ya. Anak-anakku semua, terima kasih atas pembelajaran yang sudah sangat luar biasa ini ya. Yuk coba kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari beberapa hari ini, yaitu tentang kekerasan. Jenis-jenis kekerasan ada berapa? 6. Apa saja? Fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, kebijakan,
Iya, kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, itu ya pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Yuk kita berikan tepuk wow untuk kita semua yang sudah menyelesaikan dengan baik tugas yang telah Budita berikan ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, nah terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Jidan, silakan. Di tempat duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah hasil dari P5 PPRA kelas 5, yaitu membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Berikutnya adalah hasil poster yang sudah diupload di media sosial, baik TikTok maupun Instagram.